Halo guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar kaca atau yang ada di kursi depan kalian. NDC Worship mengadakan live worship through it all. Mari berikan penyembahan tertinggi kepadanya, sebab ia setia. Live worship diadakan pada Jumat, 8 Juli 2022, pukul 19.30 di NDC Central Park. Tempat sangat terbatas. Dapatkan e-tiketnya di ndcworship.com/throughitall sekarang juga. Setiap e-tiket akan mendapatkan 1 buah CD album Mighty. Bagi teman-teman yang ingin ikut melayani di NDC Youth, telah dibuka pendaftaran dalam bidang news. Ada bagian camera operator, editor, dan juga host. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak berikut ini. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Dan pada hari ini aku percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini aku juga senang banget ditemenin sama Ko Iwan di sini ya. Dia lagi main gitar ya kan hari ini. Jarang-jarang kita bisa lihat Ko Iwan main gitar, dan aku percaya urapan Tuhan akan turun atas Ko Iwan juga. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita teman-teman semua, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang luar biasa terjadi atas kami sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu selalu ada buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu Tuhan yang bertata di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Mas Roh Kudus, urapi kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Mari bersama teman-teman kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kaulah Raja Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Nyatakan sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyatakan lebih sungguh teman-teman semua.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat tanganmu, nyatakan lebih sungguh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, kami percaya Tuhan, waktu-Mu Yesus pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami serahkan segalanya bagi-Mu, sebab Kau Allah Maha Tinggi, Kau yang penuh kasih Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Amin. Waktu-Mu yang terbaik, dan kami berserah. Yesus, haleluya. Oh, kami percaya waktu-Mu. Haleluya. Oh, Yesus, waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Oh, kami percaya, kami percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pada hari yang indah ini kami semua bisa berkumpul untuk beribadah bersama secara online. Dan jika sebentar kami akan persiapkan hati kami untuk mendengarkan bersama-sama isi dari firman Tuhan. Tuhan yang urapi kami semua, buka hati kami untuk bisa mendengarkan dengan baik Tuhan, dan semua firman yang kami dengar boleh kami hidupkan dalam hidup kami sehari-hari. Thank you Lord, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Hai guys. Yo friends, fellas, welcome back ya to NDC Youth Online Service. Dan kita pada hari ini memasuki bulan yang baru di tema yang baru yang bernama Value Driven. Yes, hidup yang di-lead oleh value. Dan aku juga dengan bangga di sesi yang pertama ini punya judul yang namanya cute banget, very clever. Terima kasih untuk Bapak William Wira untuk idenya yang lucu untuk menggabungkan kata valuable treasure. Jadi treasure yang berharga berupa values. Very clever ya, very meta juga, jelas banget. Tapi nyambung sama sesi kita pada hari ini. Dan ngomongin soal values, soal treasure, soal nilai atau kepercayaan yang kita pegang. Berapa banyak sih dari kita yang udah sering mendengar kalau kita itu perlu hidup di drive oleh value, oleh nilai, oleh kepercayaan. Kita harus punya nilai yang kokoh, nilai yang benar. Karena itu akan memutuskan jalan hidup kita, cara kita bergaul, cara kita ambil keputusan. Sehingga itu penting banget. Tapi berapa banyak dari kita yang masih hidup tuh sebenarnya jalannya begitu aja. As we go aja lah. Ambil keputusan ya lihat sikon lah. Perasaan gue lah, emosi gue maunya gue kemana gitu loh. Kita gak pernah mikirin jangka panjang atau value kita tuh gak pernah kita putuskan di kepala kita, ini nilai kita. Dan pada akhirnya ketika kita hidup tanpa value, kita kayak mengalir, ngapung, gampang goyah, gampang bingung, gampang dilema, ambil keputusan apa-apa gak firm. Seringkali labil ya dalam hidup ini gitu loh. Sementara life is very short. Life itu terlalu penting untuk kita hidup mengapung, hidup melambai-lambai begitu sajalah kita lihat apa yang akan terjadi. No, kita harus hidup firm, punya value supaya kita tegas menjalani hidup ini. Karena aku gak akan pernah henti-hentinya ingetin kalian, dunia kita mulai berubah, value mulai goyang, apa yang Alkitab bilang salah, dunia mulai membenarkan, dunia mulai membuat kita meragukan kata-kata Tuhan. Value yang udah menjadi pedoman kita selama ini itu one day akan be tested, akan dipertanyakan, dan tergantung sekuat apa kita memegangnya gitu loh untuk kita bisa survive di hidup ini. Tapi kalau ngomongin soal valuable treasure ya, ngomongin value yang dioper diserahkan sehari-hari, itu bisa datang dari orang tua kita, dari nasihat mereka, dari teman-teman kita, dari buku yang kita baca, bahkan anime yang kita nonton waktu kita kecil. Banyak value tuh datangnya dari mana-mana. Tapi aku sebagai kakak rohani kalian di NDC Youth, aku juga mau say something. Yaitu adalah untuk kita dan kalian semua yang sudah memilih NDC Youth sebagai komunitas rohani kalian, ada valuable treasure juga yang kita bisa berikan kepada kalian. Yaitu berupa nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang bisa kita oper kepada kalian menjadi sebuah habit, menjadi sebuah pedoman untuk kalian hidup. Dan kita berharap semua jemaat di NDC Youth, semua pelayan Tuhan, and all of you who's watching this, kita bisa hidup bersama-sama dan memegang value-value itu. Aku akan bacain secara cepat aja, nanti kedepannya secara detail akan dibahas lagi sama leaders lainnya. Tapi aku akan kasih garis besarnya. Values NDC adalah honoring, unity, relevant, discipleship, dan excellent. Jadi kita honoring, menghargai orang lain, bersikap sopan, mengasihi sesama. Kedua, unity, kesatuan hati, kita kompak, kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri-sendiri. Yang ketiga, kita juga mau relevan. Kita mau jadi contoh dengan dunia ini. Harus follow tren yang ada. Mungkin kita gak ketinggalan dengan dunia ini, tapi kita tetap membawa terang Tuhan dengan tetap menjadi relevant.
Juga discipleship, pemuritan. Kita sering banget undang kalian untuk ikut circle, bergabung dalam komunitas. Karena kita percaya the real key untuk pertumbuhan rohani yang baik adalah lewat pemuritan. Kamu akan dapat teman, dapat sahabat, pendukung dalam Tuhan. Itu dari persahabatan yang kalian temukan di gereja dan pemuritan. Jadi juga kita fokus pada discipleship. Dan last but not least adalah excellent. Kita memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Di sekolah, di pelayanan, di OSIS, di kampus, di kerjaan. Semua yang dari NDC Youth kita memberikan yang terbaik. Kita akan menonjol, kita akan give our best. Dan itu adalah value yang mempersatukan kita. Nah, ngomongin value nih, aku juga jadi ingat kata-kata dari lirik lagunya Katy Perry yang Roar. Aku suka ada bagian tuh liriknya begini. I stood for nothing, so I fell for everything. Jadi itu kayak aku tuh gak punya value yang aku pegang. Jadi akhirnya aku sering kali jatuh untuk anything. Karena bagaimanapun juga yang aku bilang tadi, value menjadi pedoman hidup kita. Ada serangan, ada pertanyaan hidup, ada challenge. Kamu perlu ambil keputusan, perlu milih temen, itu semua diputuskan, disaringnya lewat value hidup kamu. Sehingga aku juga mau bacain sebuah ayat yang aku harap mempersatukan kita semua di NDC Youth lewat value ini, yaitu di Roma 15 ayat yang ke-6. Ini Rasul Paulus yang tulis, dia ngomong gini, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau melayani Tuhan, yes. Masuk komunitas, yes. Tapi ingat gak sih, yang paling penting tuh apa? Jangan sampai lupa, kita juga harus satu hati dan satu suara. Dan aku harap dalam hal ini, kita bisa satu hati dan satu suara lewat values kita dan nilai-nilai. Tapi sekarang gini, ngomongin values, emang sepenting apa ya? Sesignifikan apa ya dengan kita punya values? Apalagi kita di komunitas NDC Youth nih. Aku punya 3 alasan, 3 main points yang bisa kita pelajari sama-sama hari ini. Kenapa dalam komunitas NDC Youth ini, komunitas gereja, komunitas rohani ini, kita perlu punya values yang sama. Supaya kita tuh kompak di sini nih, supaya nanti orang-orang bisa ngelihat, wah yang begini pasti orang NDC Youth nih. Yang excellent pasti anak NDC Youth. Yang on time pasti anak NDC Youth. Yang pertama nih ya, nilai menentukan habit dan kebiasaan kita. Nilai menentukan habit dan kebiasaan kita. Sekarang gini, salah satu value kita adalah honoring, menghargai orang lain. Nah, what if kita semua bisa sepakat, seluruh jemaat di NDC Youth, itu kita menghargai teman kita, dan kita orang yang dikenal gak akan konfrontatif ribut parah sama orang, karena kita semua sepakat, kita semua menghargai orang lain. Semua anak-anak di NDC Youth, kalau ketemu teman ortu kita di mall, di jalan, kita karena kita punya value honoring, kita pasti dengan sopan, halo om tante selamat siang, harus shake hand. Aku sering banget lihat di mall, orang tua kadang, dek kenalin nih teman mama waktu SMA gitu, kayak ketemu di mall, terus om tantenya gitu kayak teman mamanya kayak halo, kayak mau shake hand. Anaknya tuh kayak, ya aku nggak tahu ya ini rude atau malu, tapi kayak ogah banget salaman itu kayak nggak gitu loh. Aku kadang liatin, bahkan aku pernah lihat di gereja, di lobi gereja ada orang mau kenalin anaknya ke temannya, terus anaknya kayak nggak mau gitu loh. Nah itu kamu nggak honoring orang yang lebih tua. Kamu harus sopan, harus menyapa duluan. Ya apapun alasannya, malu, shy atau gimana. Kadang itu straight away kelihatannya apa? Rude. Nah itu salah satu contoh. Apalagi value NDC yang aku cukup bangga, cukup berhasil ya, yang aku akan ceritakan sekarang ceritanya nih, itu adalah excellent. Nah salah satu excellent itu apa? Kita on time gak sih? Kita janjian sama orang tepat waktu, kumpul tugas tepat waktu. Kalau udah ngomong apa kita akan tepatin. Karena aku dengan bangga akan bilang kita cukup berhasil menekankan value excellent kepada pelayan-pelayan kita. Aku setiap ketemu sama tim kreatif di Youth, ketemu pelayan, bahkan mau rapat, mau makan siang aja, gak pernah ada yang terlambat. Tidak pernah ada yang telat. Aku gak pernah ngalamin itu, karena semuanya tuh on time. Sekalinya terlambat, mereka akan chat dari jam-jam jauh sebelumnya, bilang alasannya apa. Oh misalnya tiba-tiba, mamaku ada perlu Ci. Jadi bukan mereka molor karena mereka malas gitu loh. Mereka bisa bilang alasannya, tapi itu jarang banget terjadi.
Nah, sehingga tiap kali aku mulai pergi sama teman-teman lain yang gak di NDC Youth, aku beberapa waktu yang lalu reunian sama teman SMA, atau aku ketemu teman-teman di apartemen aku gitu, janjian di mana. Aku bisa kayak gak kebiasa dan kaget, karena banyak dari mereka yang seenaknya bisa, Jess, ketemunya jadinya malam ya. Terus kayak, loh katanya sore, aku udah siap-siap nih, udah jalan gitu. Nggak bisa, pokoknya ada yang ketiduran, ada yang apa. Aku bisa bete lah, kok ketiduran, kamu gak hargain aku banget sih. Tapi aku baru inget, oh iya ya mereka bukan teman-teman aku di NDC Youth gitu loh. Ya gak semuanya mereka seperti itu. Apakah karena mereka gak di gereja mereka semua gak on time gitu, gak juga. Tapi tiba-tiba aku sudah kebiasaan bergaul sama orang-orang tuh yang on time, menghargai aku. Jadi tiba-tiba ketika reuni datangnya 1 jam kemudian, aku nungguin. Oh ya udah cukup tahu. Bete nggak? Bete. Tapi aku pada saat yang sama aku juga bangga. Kita udah membuat sebuah komunitas yang semuanya itu on time. Apakah ini small thing buat kalian? Oh nggak penting, cuma on time. You'll see. In long term nanti kalian udah dewasa, udah kerja, ketemu klien, ketemu bos. Yang on time itu yang dihargai, yang disukai, dapat nilai plus, dan kamu akan dicap orang yang menghargai orang lain. Nah, value-value ini loh yang menurut aku harus kita hidupi, jadi seragam kita, sehingga di luar sana orang lihat, wow, orang dari gereja ini itu suka honoring orang lain, punya kesatuan hati, mereka relevan, mereka sama-sama terlibat dalam discipleship yang sehat, dan mereka adalah orang-orang yang excellent. Jadi yang pertama tadi, nilai menentukan habit atau kebiasaan. Yang kedua, kenapa penting juga untuk punya value? Karena nilai menentukan keputusan kita. Keputusan. Ingat, dalam hidup ini nanti ke depannya, kalian akan ada di sebuah situasi, kalian perlu memutuskan banyak hal. Apa? Teman-teman kalian mau teman-teman kayak apa? Kedua, pasangan kalian seiman atau enggak? Aku kemarin ngobrol sama beberapa pelayan Tuhan dan mereka juga cerita, aduh aku tuh dilema, aku suka sama orang ini tapi beda agama gak seiman. Aku akhirnya coba jalanin dulu, tapi bener deh, pada akhirnya ada masalah-masalah dan perdebatan yang terjadi. Karena Tuhan juga bilang, terang gak bisa bersatu dengan gelap. Nah, aku ngomong gini bukan berarti semua orang-orang yang gak Kristen itu jahat, nyebelin, wah jangan berteman. Bukan, tapi untuk jadi pasangan itu lain lagi. Menjadi pasangan hidup untuk bersatu nanti, itu perlu dipikirin dan itu sangat krusial. Jadi pada akhirnya ketika kalian udah firm, aku harus punya pasangan yang seiman. Karena yang pertama aku mau bangun rumah tangga yang seiman. Kedua, aku gak mau bikin orang tua aku bingung gitu loh. Nah, begitu kalian punya value itu, kalian gak akan bingung lagi. Aduh, sama dia gak ya? Dilema itu gak perlu terjadi kalau kalian punya value yang kuat gitu. Atau ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat kalian terpaksa harus melakukan hal yang gak baik. Tapi untuk pekerjaan, ada orang-orang masih bingung dan kadang-kadang kompromis. Ada orang-orang yang aku tahu itu bisa tolak banget endorsement yang mengharuskan dia pakai baju terbuka misalnya. Karena dia punya value, hidup gue gak boleh jadi batu sandungan. Dan itu di gereja kita banyak banget influencer yang dengan tegas punya value itu dan dia menolak untuk terima endorsement itu. Dan aku kadang wow, aku liatnya aja tuh respect banget sama orang ini karena mereka punya value and they live by it. Siapa lagi di Alkitab yang punya value itu? Kita petik contoh si Daniel misalnya. Ingat waktu dia dilarang untuk berdoa dan dia punya value, aku harus berdoa. Dan Alkitab mencatat di Daniel 6 verse 10, Daniel prayed 3 times a day just as he had always done. Jadi dia mengambil keputusan untuk berdoa. Dan aku highlight kata-kata just as he had always done. Itu udah jadi habit dia. Dia gak merubah apapun. Bahkan titah raja yang bisa membuat dia dihukum mati itu, dia tidak dengarkan karena dia punya value dan aku memutuskan untuk hidup by my value. Nah aku suka banget karena orang-orang yang hidupnya firm, gak bingung, gak gampang goyah, tahu mesti ngapain, tahu mesti kemana, berteman sama siapa, pekerjaan apa yang mesti diambil. Mereka tegas dan mereka gak gampang digoyahkan karena mereka punya value. Dan itu nge-highlight banget kepribadian dia gitu loh. Jadi dia tiba-tiba punya personality yang strong menurut aku. Karena gue tahu dia gak mungkin telat. Gue tahu dia gak mungkin terima job itu kalau dia gak bisa full excellent kasihnya gitu loh. Jadi kadang
ada hal-hal yang kita anggap remeh, hidupnya deh jalanin aja. Tapi sebenarnya dengan kamu punya value, kamu tuh langsung menonjol gitu. Kamu timbul seperti emas karena kamu punya value yang kuat. Terakhir, last but not least, nilai menentukan komunitas. Kan tadi aku bilang, value ini yang kita udah sebutkan tadi, 5 hal tadi itu adalah hal yang mempersatukan kita sebagai komunitas di NDC Youth gitu loh. Nah, did you know kalau dulu tuh agama Kristen itu nggak disebut sebagai kayak religion, agamanya apa di KTP Kristen gitu, bukan. Tapi beribu tahun yang lalu itu Rasul Paulus membuat komunitas orang Kristen, tapi mereka nggak sebutnya agama gitu loh. Mereka menyebut diri mereka Kristianos. Keren ya, kayak nama geng-geng gitu, pakai bahasa Yunani, Kristianos. Dan orang-orang di sekitar mereka melihat mereka itu komunitas yang paling selfless. Jadi mereka tuh dianggap aneh sama jemaat di kota itu karena mereka saling ngebantu, mereka sering hangout membahas firman Tuhan, saling mengasihi, dan tercatat mereka itu sharing apa yang mereka punya. Jadi ketika ada teman yang susah dibantu rame-rame. Jadi untuk zaman itu di dunia yang sangat sulit, semua orang tuh egois, mereka tuh orang yang paling gak egois. Jadi mereka dibilang aneh dan disebut sebuah geng bernama Kristianos. Tapi positif kan. Nah aku kadang ngelihatnya, coba ya kita bisa membuat dampak seperti itu di komunitas kita. Di sekolah, di gereja. Nggak cuma di youth lah, tapi di tempat lain. Ada orang-orang yang bisa sebegitu luar biasanya, punya value gitu, sampai orang, itu kan geng itu tuh Kristianos itu, orang-orang Kristen itu loh yang baik. Jadi kita nggak usah membrandingnya tuh kayak agama banget. Tapi as simple as kamu hidup dengan baik, punya komunitas yang kuat, honoring, unity-nya kuat, relevan, ikut discipleship, excellent, akan langsung kelihatan, oh itu kan gengnya mereka. Pokoknya kalau kerja tuh bagus mereka. Kalian dipercaya banyak hal, itu membanggakan banget gak sih? Dan semuanya berdasar dari apa? Karena kalian punya value. Nah, begitu kalian udah tahu pentingnya ini, kalian memilih komunitas tuh gak akan bingung. Kayak tadi aku bilang, kamu gak mau ditelat-telatin, gak mau dingaret-ngaretin. Hangout lah sama anak-anak yang di Youth. Aku dengan bangga kok bisa ngomong gitu. Gak pernah telat. Menghargai orang. Nyapa duluan, sopan, gak usah diajarin, gak usah disuruh. Youth dengan sangat bangga. Unity, kesatuan hati. Berapa banyak dari kita bilangnya temen. Di belakang ngomongin. Ya elah. Coba kalau ada salah paham atau ada pertanyaan gitu, tanya langsung ke orangnya. Ada masalah, jangan digede-gedein. Aku dapat quote dari Gabriel Jason, anak multimedia aku, dia pernah ngomong gini. Masalah itu ya kecil, jangan digede-gedein. Paham maksud aku? Masalah kecil, jangan digoreng-goreng, dibahas-bahas, diulas-ulas, diulang-ulang, aduh jadi gede. Nah, tapi kita malah kadang gak ada masalah aja, kita bikin ada. Itu aku ketawa waktu dia ngomong gitu. Aku pikir tuh kayak joke, tapi sebenarnya itu benar. Kita tuh kadang masalah kecil digede-gedein, gak ada masalah diada-adain. Padahal mestinya kalau gak ada masalah ya jangan dibikin ada. Masalah yang kecil ya udah jangan digede-gedein, kecil aja terus masalahnya. Kita bisa selesaikan bareng-bareng. Nah hal seperti itu loh yang mengikat kita. Jadi kalian gak akan bingung lagi. Aku perlu berteman gak ya? Mereka nih baik sih, tapi kadang gue kalau ketemu mereka gue dipaksa ngerokok gue, Ci. Nah, kamu udah tahu mereka mendukung kamu nggak? Karena aku juga tahu dilemanya kalian kadang-kadang. Ada teman-teman aku juga ngerokok, tapi nggak pernah ajak aku ngerokok. Ada yang ngerokok, tiap ketemu ditawarin terus. Aku pernah dengar khotbah seorang pastor dari umum waktu itu diundang, tapi aku lupa namanya siapa. Aku berusaha cari tahu, aku nggak pernah ingat lagi. Dia pernah ngomong gini, waktu dia pertama-tama kali bertobat dan dia nggak mau ngerokok, dia udah berhasil nggak ngerokok 7 bulan. Dia bangga banget. Suatu hari dia reunian dan temennya maksa dia untuk coba satu lagi. Satu aja, menghargai kita dong bro, like old times, like old days. Padahal temennya tahu dia lagi mau bertobat, udah 7 bulan gak nyentuh rokok. Dipaksa-paksa, akhirnya dia yaudah deh satu deh buat hari itu. Kamu tahu guys, besoknya dia langsung rokok 3 bungkus. Banyak banget, dan dia diem katanya. Lihat langit-langit, gue nih ngapain ya? Tuh, teman-teman kalian juga yang kalian pilih, kalian gak perlu bingung lagi milih teman kayak apa kalau kalian udah punya value yang kuat. Teman-teman yang dukung kamu, bahwa kamu semakin dekat sama Tuhan. Gak perlu ada dilema. Jadi
Itu adalah 3 poin yang aku mau sampaikan. Yang pertama, nilai menentukan habit atau kebiasaan. Kedua, nilai menentukan keputusan yang kita ambil. Ketiga, nilai menentukan komunitas yang kita pilih. Aku memberikan landasan untuk hari ini soal value kita ke depannya. Value driven life kita tuh gimana? Hidup kita ketika di-lead oleh value kita. Nah, tapi ke depannya watch out, stay excited karena nanti leaders lainnya akan membahas lebih detail soal value gereja kita. Are you guys excited? Because I am. Yuk kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kami sudah sama-sama belajar satu hal yang penting, yaitu value kami menentukan jalan hidup kami. Dan biarlah kedepannya kami terus hidup dalam value Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, dan please lead us to be a better person every day. Thank you Lord, semua yang sudah mendengarkan dan percaya katakan, amin. Oke guys, enjoy your circle moments. Jangan lupa to live lead by your values. Jadi berkat ya, and God bless you. See you next time.